What's up boys? Jadi hari ini Northwest balik lagi dengan laptop review. Dan laptop yang kita review hari ini adalah sebuah laptop lini gaming dari Acer, di mana kalian pasti udah sering banget dengar, yaitu lini Nitro, di mana di depan kita kali ini udah ada Nitro 5 tahun 2020 yang menggunakan Intel 10th Gen. Di sini menggunakan i7 10750H yang dimana ini merupakan ya pilihan yang menurut kita bisa menjadi sebuah pilihan bang for the buck banget nih. Karena di sini untuk jeroannya seperti yang tadi saya bilang udah pakai i7 10750H, GTX 1650 Ti, RAM sebesar 8GB dan SSD sebesar 512GB. Ngomongin SSD-nya juga di sini udah upgradable. Di sini dia ada 2 slot SSD dan 1 slot SATA. Jadi kalau misalkan kalian katakan seorang editor butuh storage besar, di sini masih bisa dimasukin SATA, nggak ada masalah. Udah gitu PCIe NVMe-nya juga ada 2 slot, bisa kalian otak-atik sesuka kalian. Udah gitu sekarang kita mau ngomongin soal desain dulu nih sedikit, karena di sini nih udah tahun 2020 desainnya beda dibandingkan dengan yang tahun lalu. Pertama-tama dari cover depannya nih, akhirnya Nitro 5 udah nggak ada lagi logo Predator yang kita bisa bilang agak alay, menggelikan gitu ya. Sekarang udah nggak ada lagi, sekarang cuma ada logo Acer di sini yang glossy warna hitam, bikin laptop ini makin kelihatan stealthy look lagi. Udah gitu di sampingnya di sini ada semacam kayak list seperti ini yang bikin laptop ini nggak terlalu ngebosanin, nggak terlalu polos juga. Dan di bagian bawahnya sini masih ada tulisan Nitronya dan ada list warna merah di belakang sini. Nah, di belakang ini sekarang udah ada colokan, cuma colokannya cuma satu, yaitu untuk power inputnya doang. Dimana gue suka banget placementnya di sini, karena di belakang ini kalau misalnya kita taruh lubang lain selain lubang power ini, jatuhnya kita nge-reach-nya agak susah. Nah, karena di sini cuma lubang power doang, jadi nggak masalah, kita tinggal colok power kita udah bisa lupain aja kalau misalkan di situ ada kabel dan nggak mengganggu kabel-kabel yang lainnya yang ada di samping juga. Ini desain choice-nya gue suka banget di sini untuk Nitro 5 terbaru ini. Nah, udah gitu sekarang kita masuk ke bagian dalam juga. Di sini masih sama ya finishnya dengan finish depannya semacam black matte seperti itu. Udah gitu di sini keyboardnya juga masih full size, ada backlit warna merah dan ada highlight di WASD dan juga tombol si arrow-nya di sini. Nah, di sini bikin kelihatan laptop ini ya berasal laptop gaming. Udah gitu ada satu tombol lagi yang di highlight juga, yaitu Nitro Sense di sini, dimana kalau misalnya kalian pencet langsung dia bisa run Nitro Sense di Nitro 5 ini pastinya. Udah gitu di sini keyboardnya sendiri menurut kita dipakai ngetik udah lumayan enak, travel distance-nya udah cukup jauh, tactile-nya udah lumayan berasa. Jadi otomatis menurut gue di sini keyboardnya udah enak dibuat ngetik lama-lama. Udah gitu touchpad-nya di sini juga buat navigasi menurut gue udah nggak ada masalah, cuman klik kiri klik kanannya itu masih agak berasa kurang clicky atau agak mendem. Jadi di sini masih kurang oke menurut gua touchpad-nya. Udah gitu di sini untuk speakernya ada di bawah, di kiri dan kanan, jatuhnya side firing, dan di sini speakernya menurut gua improvement jauh banget dibandingkan dengan Nitro 5 tahun lalu. Karena di sini kualitas speakernya pertama suaranya udah jauh lebih bagus, udah nggak kaleng lagi, berasa detail-detailnya, bass juga ada berasa sedikit, namun di sini volumenya nggak terlalu kenceng. Jadi kalau misalnya kalian expect kalian bisa bawa laptop ini di outdoor bisa kedengeran suara yang kenceng, nggak bakal bisa, karena di sini menurut gua volumenya agak kurang tinggi. Cuman dari kualitas suara udah bagus banget, jauh banget dibandingkan dengan Nitro 5 tahun lalu. Nah, sekarang kita mau ngomongin displaynya. Displaynya di sini udah pakai display 15,6 inch IPS panel dan udah 144 Hz refresh rate-nya. Full HD juga, dan di sini menurut kita dari segi warnanya udah cukup oke. Brightness-nya cuman di sini nggak terlalu terang, cuma nggak masalah karena di sini udah 144. Jadi menurut kita main game pastinya udah enak banget. Nggak 120 tapi udah 144. Udah gitu bezelnya juga di sini di samping udah cukup tipis, cuma memang di sini atasnya masih agak tebel. Cuma nggak masalah karena udah ada webcam juga. Webcam ini bisa membantu kalian kalau misalnya kalian butuh laptop yang dipakai buat meeting Zoom ataupun Skype. Udah gitu untuk build quality-nya di sini menurut kita build quality Nitro 5 ini udah lumayan improve dibandingkan dengan Nitro 5 yang sebelumnya juga. Karena di sini gue ngerasa titik kopong udah nggak terlalu berasa lagi, udah lebih padat lah bisa dibilang seperti itu. Bendingnya sih memang masih ada, kalau kita angkat seperti ini masih lumayan berasa bending, cuman udah lebih padat bodinya. Nah, dari segi displaynya kalau misalnya kita bending pun di sini masih berasa lumayan bending, jadi dari segi display sih nggak banyak improvement, cuma bodinya udah lebih padat. Naikin turunin juga dengan satu tangan udah nggak ada masalah seperti ini. Udah gitu sekarang kita ngomongin soal baterai sebesar 57 watt hour yang kalau kita translate ke working hour mungkin bisa mencapai 4-5 jam working hour. Udah gitu untuk port-portnya di sini di sisi kiri udah ada Kensington lock, LAN port, 2 kali USB Type A 3.1 dan 1 audio combo jack. Di sisi kanan di sini ada USB Type-C, ada 1 kali USB Type A 3.2 yang udah support power delivery dan 1 HDMI port. Dan di belakang yang seperti saya bilang ada power jack di sini, saya suka banget.
Nah, udah gitu sekarang kita mau ngomongin soal performance-nya gimana sih Nitro 5 ini yang udah menggunakan Intel i7 10750H dan GTX 1650 Ti. Yuk kita lihat. Untuk benchmarkingnya, pertama kita menggunakan Cinebench R15. Dan di Cinebench R15 kita dapat CPU-nya di 1254 CB. Dan untuk Cinebench R20-nya, di sini CPU-nya kita dapat di 2893 CB. Lalu untuk tes DirectX 11-nya, di sini kita menggunakan 3D Mark Firestrike dan kita dapat di 9312. Lalu untuk tes DirectX 12 ya kita menggunakan TimeSpy dan di sini kita dapat di 3945. Dan untuk tes kecepatan SSD-nya di sini kita menggunakan Crystal Disk Mark 7 dan untuk sequential 1 read-nya di sini di 2126 MB per second dan write-nya di 1057 MB per second. Udah cukup kenceng. Dan untuk gaming testnya di sini kita ngetes beberapa game AAA, contohnya seperti Red Dead Redemption 2 dan Monster Hunter World di settingan rata-rata high untuk Monster Hunter World ini dan kita mendapatkan FPS itu di sekitaran 40 sampai 50 FPS. Yang mengagumkan dari Nitro 5 2020 ini adalah temperaturnya. Nah, di sini kita maksimum tadi setelah kita coba main beberapa game di sini untuk temperatur CPU-nya ada di 75 derajat Celcius dan GPU-nya ada di 65 derajat Celcius. Kalau bisa kita bilang ini udah dingin mampus, jadi sama sekali nggak berasa lagi ya di sini untuk panas-panasnya. Pas di bodinya juga di sini handrest sama sekali nggak berasa panas, otomatis nggak bakal ada yang namanya di sini throttling sama sekali. Nah boys, jadi tadi kita udah beres benchmarking dan juga gaming testnya dan hasil yang kita dapatkan adalah laptop ini dingin parah. Di situ kita tes tadi pas kita main MHW sekitar 1 jaman di catatan kondisi ruangan ber-AC. Di sini kita dapat CPU-nya di 75 derajat Celcius dan GPU-nya di 65 derajat Celcius. Jadi udah nggak usah takut ada lagi yang namanya thermal throttling karena di sini udah sama sekali nggak bakal ada. Jadi di sini kita bisa dibilang performance-nya sih udah mantep banget dan di harganya yang di sekitar 12,5 juta itu bisa kita bilang laptop ini bisa menjadi sebuah pilihan laptop dengan Core i7 10th Gen terbaru yang paling murah dan nggak abal-abal karena di sini performanya tadi kita udah dapat juga, udah dingin banget juga, jadi otomatis menurut kita ini bisa menjadi laptop bang of the buck banget kalau misalnya kalian lagi nyari laptop gaming budget di sekitar 12 sampai 13 jutaan. Dimana di sini menurut gua udah oke banget di sini, udah gitu perkembangannya juga dibandingkan dengan Nitro 5 yang lama, speakernya udah jauh lebih bagus, layarnya udah 144 Hz. Jadi menurut gua di sini udah bisa dibilang sebuah laptop complete package banget lah. Jadi kalau misalkan emang kalian lagi nyari sebuah laptop gaming dan kalian emang suka dengan brand Acer apalagi dengan Nitro, gak usah ragu-ragu lagi dengan Nitro 5 yang ini, langsung beli aja karena menurut kita udah bagus banget. Ditambah lagi kalau misalkan kalian suka upgrade laptop di sini juga seperti yang tadi saya bilang, untuk storage-nya juga udah ada 2 PCIe NVMe dan 1 SATA slot yang bisa kalian otak-atik sesuka kalian. Udah gitu RAM-nya juga di sini ada 2 slot yang bisa kalian bongkar pasang. Jadi kalau misalkan kalian mau pasang RAM 32GB di laptop ini juga nggak masalah, bisa semuanya di situ. Ditambah lagi udah ada Wi-Fi 6 juga, jadi kalau misalkan kalian beli laptop ini untuk jangka panjang, siapa tahu nanti ke depannya internet di Indonesia bisa cepet banget, kalian bisa menggunakan Wi-Fi 6 itu untuk ya maximize lah kecepatan internet kalian menggunakan laptop ini. Oke, menurut kita kayak gitu aja untuk review kita buat si Nitro 5 2020 yang udah menggunakan i7 10th Gen dan GTX 1650 Ti ini. Jangan lupa di like videonya, di share ke teman-teman, di subscribe ke channel kita, dan follow IG kita @noteboys.id. Pencet belnya biar kalian tahu kapan video kita yang selanjutnya bakal nongol, dan komen di bawah nih bagaimana menurut kalian soal si Nitro 5 terbaru ini. Gue Bola, signing out.